Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Miftahul Munir, MPDI. Saya sebagai Ketua STIT di PGRI Pasuruan dan mengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untuk hari ini saya akan membawakan materi terkait pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Perlu kita ketahui yang pertama yakni terkait dengan pengertian pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu adalah merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, mewujudkan dan menebarkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Dan kita harus memahami terkait dengan apa sih tujuan pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yang Pancasila, yaitu ada 3, meliputi yang pertama, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Dan yang kedua, yaitu membangun bangsa yang berkarakter Pancasila. Terus yang ketiga, yaitu mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negaranya, serta mencintai umat manusia. Jadi pendidikan karakter itu pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita itu sebagai manusia, sebagai hamba Allah itu. Dan bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Nah, itu adalah tujuan dari pendidikan karakter. Nah, setelah kita memahami terkait dengan tujuan pendidikan karakter, kita juga akan harus mengetahui terkait dengan apa sih fungsi pendidikan karakter. Jadi fungsi pendidikan karakter ini ada 5 item. Yang pertama, yaitu mengembangkan potensi kalbu, naluri, afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, fungsinya yaitu mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Nah, ini sangat perlu kita itu menanamkan budaya-budaya religius atau budaya-budaya Islami dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Terus yang ketiga, fungsinya yakni menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Nah, kita ini kan semuanya kan sebagai pemimpin diri sendiri, dan kita juga harus bertanggung jawab sebagai generasi penerus. Karena apa? Karena 20 tahun lagi Indonesia ini bergantung pada kalian semuanya. Karena nanti ada regulasi yang muda akan menggantikan yang tua. Terus yang keempat, yakni fungsi pendidikan karakter itu mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Itu yang keempat. Yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Jadi 5 karakter ini ya harus fungsinya harus kita pahami untuk mewujudkan pendidikan karakter. Terus selanjutnya,
ini yang perlu kita pahami lagi. Jadi di dalam pendidikan karakter itu ada 18 nilai pembentukan karakter yang harus dimiliki dan harus dilaksanakan setiap peserta didik. Nah, karena 18 ini harus terlaksana semuanya tanpa terkecuali. Nah, yang pertama dalam nilai-nilai pembentukan karakter itu betul yang namanya religius. Nah, religius ini memang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melakukan kehidupan sehari-hari ini dengan cara Islami. Cara Islami, contohnya juga kita perlu senyum sapa, atau kita perlu bekerja sama, kita perlu membantu orang lain, kita juga perlu untuk mensiarkan Islam dengan budaya-budaya Islami yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi istilahnya nilai pembentukan karakter ini harus kita lakukan, yaitu religius. Itu harus kita tanamkan. Nah, terus yang kedua ini juga sangat penting sekali. Kita ini harus dilatih dengan jujur. Karena jujur ini adalah tonggak kita bisa menjadikan orang yang sukses itu adalah jujur. Karena apa? Kalau tanpa ada kejujuran itu juga akan fatal. Jadi jujur ini sangat penting sekali untuk pembentukan karakter. Karena jujur ini istilahnya tolak ukur yang harus dipegang setiap individu manusia. Terus yang ketiga, yaitu nilai pembentukan karakter itu juga harus menanamkan hal-hal yang sifatnya adalah toleransi. Tapi toleransi ini juga sangat perlu sekali karena kita sebagai makhluk sosial. Jadi kita juga harus menanamkan hal-hal yang sifatnya adalah toleransi. Kita harus menghargai sesama orang, kita juga harus menghargai sesama teman, kita juga harus menghargai lain agama. Itu diwujudkan di dalam toleransi. Insya Allah kalau kita toleransi di dalam hal kehidupan sehari-hari, itu akan membawakan kehidupan ini menjadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Nah, yang keempat yaitu nilai pembentukan pendidikan karakter itu. Yang keempat adalah disiplin. Nah, disiplin ini juga sangat penting sekali. Kita ini harus disiplin, mulai dari kegiatan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur pagi, kita harus menanamkan kedisiplinan. Karena apa? Islam sendiri itu juga mengajarkan kedisiplinan. Contohnya, kita melakukan sholat duhur, itu ya ada waktunya sendiri. Tidak boleh sholat duhur itu dilakukan pada malam hari, karena itu sudah melanggar aturan syariat. Karena kita di dalam Islam sendiri itu sudah dituntut untuk melakukan kedisiplinan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga menanamkan kedisiplinan. Karena kedisiplinan ini harus kita latih dan sangat perlu sekali di dalam kehidupan sehari-hari untuk menanamkan kedisiplinan. Nah, kelima adalah nilai pembentukan pendidikan karakter. Yang kelima adalah kerja keras. Nah, kerja keras ini ya harus diimbangi dengan keikhlasan. Kita juga harus selalu bekerja keras. Karena apa? Kerja keras ini harus sesuatu motivasi agar kita itu menjadikan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu menjadi selesai. Karena orang ini dituntut harus kerja keras. Karena apa? Karena semua orang ini pasti punya beban dan punya kewajiban. Dan kewajiban itu harus dilaksanakan dan dikerjakan dengan sesungguh-sungguhnya. Oleh sebab itu kerja keras ini perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mewujudkan pembentukan pendidikan karakter. Dan yang keenam itu adalah pembentukan karakter bisa terbentuk dengan kreatif. Kita juga kreatif. Istilahnya kita harus punya ide-ide. Jadi kreatif di dalam hidup kita itu harus kreatif. Kita harus mempunyai ide-ide yang cemerlang istilahnya. Kalau orang itu dikatakan kreatif, biasanya banyak ide-ide yang tumbuh di dalam di pikiran dan dilaksanakan. Kalau orang itu kurang kreatif, biasanya itu cenderung diem. Tapi kalau orang itu kreatif, itu bisa mengembangkan keilmuannya. Oleh sebab itu di dalam pembentukan karakter ini perlu yang namanya kreatif. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita itu perlu kita mengembangkan diri, perlu mengembangkan pikiran, dan perlu mengembangkan cita-cita kita.
Itu yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini dalam pembentukan karakter itu perlu mandiri. Jadi kita mandiri di dalam semua hal itu juga kita harus lakukan dengan cara mandiri. Ya, kita ibaratkan contohkan pada waktu kita dapat tugas kuliah yang diberikan pada dosen ke kita. Nah, kita kan juga dituntut mandiri. Dituntut mandiri dalam artian kita harus mengerjakan sendiri. Contohnya kayak biasanya di perkuliahan itu ada tugas akhir. Lah, tugas akhir itu kan namanya skripsi. Lah, itu kan juga harus kita kerjakan secara mandiri. Kita juga harus mempunyai jiwa mandiri. Tapi ya tetap kita namanya makhluk sosial, ya tetap kita boleh istilahnya berdiskusi, bermusyawarah atau bertanya kepada yang lebih senior, ya boleh aja. Tapi penanaman jiwa mandiri itu juga perlu kita tanamkan di dalam diri kita untuk mewujudkan pembentukan karakter. Nah, yang kedelapan yaitu demokratis. Nah, ini perlu kita itu di dalam suatu hal itu mendemokratiskan sesuatu yang di dalam kehidupan kita. Nah, terus selanjutnya yang kesembilan yaitu rasa ingin tahu. Lah, biasanya kalau orang itu kan mempunyai jiwa rasa ingin tahu, penasaran. Jadi hari ini bisanya A, besok harus meningkat bisa B, besok meningkat bisa C. Nah, rasa ingin tahu itu harus kita bangun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah mewujudkan rasa ingin tahu, istilahnya kita penasaran. Kalau orang sudah penasaran, itu biasanya orang itu pengen mempelajari secara keseluruhan dan secara detail. Contohnya ya, ini saya contohkan pada waktu kita membaca novel lah. Membaca novel yang itu kita gemari atau kita senangi, novel itu pasti nanti penasaran. Membaca satu bab, ingin tahu bab 2, ingin bab selanjutnya, dan ingin tahu sambungannya. Nah, itu adalah wujud rasa ingin tahu. Dan itu bisa diwujudkan di dalam pendidikan. Kalau kita sudah menginginkan keinginan rasa tahu itu tinggi, biasanya kita itu nggak cukup kuliah di S1 aja, tapi bisa dilanjutkan di S2, nggak cukup di S2, bisa dilanjutkan ke S3, karena rasa ingin tahu itu adalah sangat perlu sekali di dalam penanaman pendidikan karakter. Nah, yang ke-10 itu adalah semangat kebangsaan. Nah, semangat kebangsaan ini juga perlu karena kita sebagai rakyat Indonesia, jadi kita juga harus menjaga nama, kita juga harus bersemangat untuk berprestasi, dan kita juga bersemangat untuk mengangkat harkat martabat negara Indonesia ini menjadi negara yang maju dan negara yang makmur, dan ekonominya juga negara yang ekonominya mapan dan ekonominya tidak terpuruk ya. Terus yang ke-11 yaitu adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini ya perlu. Karena apa? Itu adalah salah satu mewujudkan pendidikan karakter. Kita juga harus cinta tanah air. Cinta tanah air berarti kita harus sebagai rakyat Indonesia ya, harus mencintai negara Indonesia. Jadi produk-produk Indonesia itu ya harus kita dukung. Mulai produk pendidikannya, mulai dari ekonominya, mulai dari hal-hal yang lain, kita tetap harus mencintai Indonesia dan tanah air ini. Terus yang ke-12 yaitu menghargai prestasi. Jadi menghargai prestasi itu juga sangat perlu di dalam mewujudkan pendidikan karakter. Terus yang ke-13 yaitu bersahabat atau komunikatif. Yang ke-14 yaitu cinta damai. Kita ini rakyat Indonesia, jadi harus mencintai kedamaian, tidak selalu membuat onar atau kegaduhan atau kerusuhan. Jadi istilahnya cinta damai itu perlu kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena cinta damai ini bisa mewujudkan kita itu menjadi orang yang berkarakter baik. Terus yang ke-15 gemar membaca. Nah, kenapa sih kita itu selalu digembor-gemborkan kita di dalam dunia pendidikan itu harus gemar membaca? Contohnya Iqra itu ya, bacalah. Pertama kali kita itu kan membaca. Biasanya kalau sudah membaca itu kan langkah selanjutnya kita memahami. Oleh sebab itu membaca itu sangat perlu sekali. Contohnya sama ya, kita itu sebelumnya itu tidak tahu, menjadi tahu itu kan berarti kita harus melalui proses membaca. Tanpa membaca kita juga tidak akan tahu.
Oleh sebab itu, gemar membaca itu adalah salah satu untuk pembentukan karakter. Itu juga salah satunya adalah gemar membaca. Karena semuanya itu harus kita lakukan dan harus kita biasakan untuk membaca. Nah, minimal lah kalau kita targetkan satu hari itu membaca, kalau bisa ya bisa sampai 2 sampai 4 jam untuk membaca terkait dengan ilmu pengetahuan. Ya, itu kita istiqomahkan, insya Allah kalau kita sudah gemar membaca, itu nanti juga banyak ilmu pengetahuan yang masuk ke dalam pikiran kita dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ke-16 yaitu pendidikan karakter itu adalah peduli lingkungan. Nah, ini juga perlu peduli lingkungan. Kalau kita peduli lingkungan itu kan juga yang biasanya kalau lingkungan bersih, indah, itu kan juga kita bisa menjadikan kita ini adalah nyaman di situ. Dan juga peduli lingkungan itu ya seumpama kita di lingkungan yang kurang baik atau lingkungan yang banyak kegaduhan, ya kita juga akan bisa mewarnai gimana lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik. Nah, itu ya otomatis kita tanamkan budaya-budaya Islami yang kuat di situ, biar lingkungan itu menjadi lingkungan yang baik. Karena apa? Lingkungan itu juga sangat penting sekali. Nah, selain kebersihan, selain kenyamanan, juga kerusuhan itu juga perlu kita arahkan menjadi hal yang baik di dalam lingkungan. Karena apa? Lingkungan itu juga sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Kalau kita ditempatkan di lingkungan yang baik, insya Allah kita juga jadi yang baik. Terus yang ke-17 yaitu pembentukannya melalui peduli sosial. Nah, peduli sosial ini ya juga kita perlu. Karena apa? Kita ini tidak bisa hidup sendiri, itu tidak bisa. Karena apa? Apapun kita ini ya butuh yang namanya orang lain. Contohnya aja kita mau makan gitu ya, itu kita nasinya aja gitu, yang nanam siapa? Petani. Kita butuh orang lain. Oleh sebab itu kita jangan menjadi manusia individu, tapi jadilah manusia yang bersosial, saling membantu, saling memaafkan bila ada kesalahan, saling tolong menolong bila kita itu dihadapkan di lingkungan yang masyarakat atau di lingkungan kampus ini, ya juga perlu kita itu peduli dengan sosial atau terhadap lingkungan sekitar kita. Itu yang 17. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Sebagai manusia ini tetap dia harus mempertanggungjawabnya atas perbuatan baik buruknya, itu tetap adalah tanggung jawab kita sendiri. Oleh sebab itu, tanggung jawab ini adalah salah satu pembentukan karakter. Kalau kita sudah menanamkan hal-hal yang bertanggung jawab pada diri kita, insya Allah pendidikan karakter di dalam diri kita akan terwujud. Jadi 18 item itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi salah satu, itu juga kacau. Karena apa? Untuk pembentukan karakter itu 18 item itu harus kita laksanakan dan kita terapkan dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah itu nanti juga akan membentuk kita karakter yang baik, karakter yang berakhlak, dan karakter yang baik juga di dalam perbuatan kita. Ya, next Lanjutnya yaitu terkait dengan pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual. Nah, karena mahasiswa ini memang dituntut harus berintelektual. Jadi pemikirannya itu istilahnya masa peralihan ya. Mulai dari SMA menuju ke universitas. Otomatis harus banyak tuntutan. Karena mahasiswa itu juga beda dengan waktu studi di SMA atau di Nah, perguruan tinggi ini adalah sudah dikatakan mahasiswa. Nah, salah satu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual ini, yang pertama yaitu mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Apa sih Tridharma perguruan tinggi? Dari Tri itu kan 3. Nah, berarti 3 hal ini harus kita wujudkan. Yang pertama yaitu pengajaran. Nah, pengajaran ini adalah salah satu adalah Tridharma perguruan tinggi. Jadi dalam hal pengajaran ini harus kita lakukan. Karena tugas seorang mahasiswa pun juga harus melakukan pengajaran. Jadi istilahnya memang ada di perguruan tinggi ada dosen dan mahasiswa. Dan antara dosen dan mahasiswa ini harus melakukan sebuah pengajaran. Harus ada transfer keilmuan. Nah, pengajaran itu harus kita lakukan di dalam pembentukan intelektual. Terus yang kedua yaitu penelitian. Nah, penelitian ini harus kita lakukan. Karena apa? Seorang mahasiswa pun juga dituntut untuk
bisa melakukan penelitian. Apapun bentuknya, apapun tugasnya, itu juga seorang mahasiswa juga dituntut harus bisa melakukan penelitian di dalam peningkatan intelektual. Itu yang kedua, penelitian ini harus kita lakukan meskipun itu sebagai mahasiswa, bahkan kalau dosen itu sudah suatu kewajiban melakukan penelitian itu. Terus yang ketiga yaitu pengabdian masyarakat. Nah, apa sih pengabdian masyarakat itu? Kita harus mengabdi di masyarakat, entah itu bentuknya apa. Karena apa? Karena kita hidup ini juga akan kembali ke masyarakat. Jadi apapun yang kita lakukan untuk mewujudkan keintelektualan, kita harus abdikan diri kita ke pengabdian di dalam masyarakat. Entah itu wujudnya apa, juga banyak sekali. Bisa aja pengabdian masyarakat itu kita lakukan, kita aktif di dalam kehidupan masyarakat seperti jamiah tibaiyah, itu yang istilahnya itu juga di masyarakat ini sudah digaungkan setiap malam Jumat biasanya, dan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat kita tetap harus mengabdi dan memberikan masukan terhadap masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Terus berikutnya yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual itu juga bisa kita lakukan dengan budaya organisasi atau budaya kehidupan kampus. Nah, sebagai mahasiswa otomatis bisa terbagi menjadi 3 hal ya. Yang pertama, dia pasti ada di lingkungan kampus, entah itu 8 jam atau sepertiga hidupnya itu tetap dia di dalam kehidupan kampus. Terus juga dia di masyarakat. Yang jelas kalau di kampus kan ya nggak mungkin 24 jam di kampus, tapi yang jelas dia juga harus membudayakan kehidupan di kampus dan juga membudayakan kehidupan di masyarakat dan juga di keluarga. Jadi 3 hal lingkungan ini pasti akan dialami seorang mahasiswa itu di dalam budaya kesehariannya, termasuk budaya kehidupan di kampus. Nah, budaya kehidupan di kampus itu silakan ditanamkan hal-hal yang sifatnya adalah Islami. Jadi istilahnya kita menolong orang, menolong temannya, itu ya juga bagian dari budaya Islami. Budaya yang membiasakan budaya senyum itu juga salah satu budaya Islami. Jadi dalam budaya kehidupan kampus perlu kita tanamkan seperti itu. Atau budaya-budaya yang sering saya ketahui itu pada waktu di kampus dulu, pada saya waktu kuliah di kampus itu, kita pada waktu jam istirahat kita gunakan jam istirahat itu untuk diskusi dengan temannya. Entah itu cuma 5 orang atau 6 orang, yang itu nanti ada topik yang kita bahas. Jadi kita tidak membicarakan yang hal tidak manfaat, tapi kita membicarakan hal manfaat di dalam kesehariannya di kampus itu. Karena itu sangat perlu. Karena itu adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual itu kita dalam kehidupan di kampus ini ya kita biasakan dengan hal-hal yang baik. Kita manfaatkan waktu ini semanfaat-manfaatnya. Karena apa? Waktu ini bagikan uang. Kalau kita lengah 1 menit pun itu juga kita akan rugi. Oleh sebab itu dalam budaya kehidupan kampus kita harus bisa menanamkan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang bisa bersifat Islami atau religius. Terus yang ketiga yaitu terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. Nah ini terkait dengan kegiatan mahasiswaan, saya pikir kalau di kampus Uniwara ini ya dan STI TPGRI Pasuruan ini kegiatan kemahasiswaan itu sangat banyak sekali di sini. Contohnya ya kalau di Uniwara ini mesti ada himpunan mahasiswa HMPS, himpunan mahasiswa program studi, entah itu program studi PAI atau program studi matematika atau program studi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu pasti ada kegiatan kemahasiswaan. Dan kegiatan kemahasiswaan itu pasti mempunyai program kerja. Nah, program kerja ini juga sangat banyak sekali, itu harus kita lakukan. Nah, itu untuk mewujudkan keintelektualan itu seorang mahasiswa itu juga harus aktif di dalam kegiatan kemahasiswaan. Karena apa? Karena itu adalah untuk membantu segi soft skill kita untuk di dalam pengetahuan. Jadi kita harus juga aktif di dalam kegiatan kemahasiswaan.
baik intra ataupun ekstra. Kalau intra juga masih banyak, di sini juga ada UKM, entah itu UKM tari atau teater atau UKM olahraga atau kopma atau UKM-UKM yang lainnya juga ada di sini. Jadi kegiatan kemahasiswaan ini perlu seorang mahasiswa itu aktif. Karena apa? Seorang aktivis itu juga sangat perlu sekali. Karena apa? Kalau kita sudah aktif di dalam kegiatan mahasiswa, otomatis kita juga tidak cerdas di dalam pengetahuan aja, tapi kita juga cerdas di dalam psikomotoriknya, kita juga cerdas di dalam afektifnya. Karena apa? Yang namanya hidup itu perlu ada dua hal, ada soft skill, ada hard skill. Nah, di dalam soft skill ini itu pasti jarang kita jumpai di dalam perkuliahan yang ada di dalam kelas. Soft skill ini bisa kita jumpai yaitu di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Itu biasanya kita sering kita jumpai soft skill, pelatihan soft skill itu atau pengetahuan soft skill ini kita jumpai di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kalau di dalam kelas atau pengajaran itu biasanya cuma dalam ranah hard skill, jadi lebih mengarah ke pengetahuan. Jadi soft skillnya agak sedikit. Tapi kalau organisasi ini lebih banyak soft skillnya itu di dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Oleh sebab itu, untuk pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual, kita juga harus aktif dan ikut serta di dalam kegiatan kemahasiswaan. Terus yang keempat itu adalah kegiatan keseharian, yaitu pembiasaan kehidupan keseharian ini, lingkungan keluarga, asrama, dan masyarakat. Jadi ini juga perlu, lingkungan keluarga itu juga sangat perlu sekali. Jadi mahasiswa itu istilahnya sudah maha ya, otomatis di dalam karakter ini juga sudah terbentuk sebelum dia kuliah. Jadi sudah di dalam keluarga pun itu harus kita biasakan di dalam pembentukan karakter. Karena keluarga yang memang sudah membiasakan karakter-karakter baik itu akan terbawa di dalam kehidupan kampus juga, atau kehidupan asrama itu juga sangat perlu sekali kita lakukan dalam kehidupan yang baik dan islami, itu juga sangat perlu sekali. Apalagi di masyarakat, kita ini tidak lepas dari tiga lingkungan ya. Ada lingkungan keluarga, ada masyarakat, ada lingkungan kampus. Jadi lingkungan masyarakat ini ya kita dalam pembiasaan kehidupan sehari-hari ya kita harus biasakan hal-hal yang baik. Karena apa? Karena kalau keluarganya mendukung, kampusnya juga kehidupannya baik, tapi masyarakatnya tidak mendukung, lingkungannya itu juga sangat membahayakan. Bisa aja itu nanti seorang mahasiswa terpengaruh dengan lingkungan buruk yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat ini ya kita harus pandai untuk memfilter. Kalau memang itu baik ya kita lakukan atau kita gunakan. Kalau kita jelek, itu lingkungan itu jelek atau hal-hal yang jelek, nah perlu kita filter dan tidak perlu kita ikuti. Karena apa? Kehidupan sehari-hari ini bisa mewujudkan karakter mahasiswa itu yang biar intelektual. Terus yang kelima yaitu terkait dengan budaya akademik. Nah, budaya akademik ini adalah nilai pendidikan karakter secara perspektif terbentuk dengan adanya totalitas budaya akademik, misalnya budaya religius, gotong royong, kepedulian, dan iptek. Nah ini iptek ini kita sudah mau nggak mau kita harus aktif melakukan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita tidak ingin ketinggalan, maka kita ya harus mengikuti tren yang ada di era sekarang ini. Karena sekarang ini sudah 4.0 ya, sudah era 4.0 ini, sudah era digital. Jadi semuanya itu sudah mengandalkan handphone, mengandalkan internet, dan mengandalkan media sosial, dan mengandalkan media online. Itu sudah sekarang ini. Kalau kita tidak mengikuti zaman, maka akan tertinggal. Karena apa? Karena kemajuan iptek ini perlu kita dalami, dan perlu kita pelajari, dan perlu kita lakukan. Karena kalau kita tidak mau melakukan iptek, ya sudah akan ketinggalan zaman. Terus yang keenam yaitu tugas akademik sebagai mahasiswa. Memang kalau di dalam mahasiswa itu pasti melekat yang namanya tugas akademik sebagai mahasiswa.
tugasnya mahasiswa itu ya banyak. Saya mulai dari S1, S2 itu kuliah saya itu juga nggak pernah lepas yang namanya tugas. Ada tugas individu, ada tugas kelompok, juga ada tugas yang sifatnya itu dipresentasikan, ada yang tugas itu sifatnya harus dikerjakan sendiri. Nah, itu pasti di dalam mahasiswa itu tidak lepas dari tugas-tugas untuk mewujudkan keintelektualan. Insya Allah kalau tugas ini dikerjakan sendiri, insya Allah mahasiswa itu juga akan pengetahuannya lebih banyak daripada tugas itu dikerjakan temannya atau nyontoh temannya, itu juga akan berefek buruk. Kalau tugas ini dikerjakan sendiri, insya Allah itu juga akan melatih diri kita ini menjadi terampil dan melatih kita ini menjadi berpikiran yang intelektual. Soalnya saya juga sering menjumpai di kampus itu yang memang dari pertama kali masuk kampus itu dia sudah tekun, rajin, diberi tugas apapun dia tetap kerjakan, seberat apapun tugasnya dia kerjakan. Nah, itu saya bisa membedakan anak yang model seperti itu nanti pasti pada waktu mengerjakan skripsi tidak akan kesulitan. Tapi kalau tugas itu sudah temannya yang ngerjakan, biasanya itu kesulitan. Kalau pada waktu skripsi dia bingung cara ngutip itu seperti apa, membuat latar belakang yang bagus seperti apa. Karena apa? Sebenarnya skripsi itu sudah diajarkan pada waktu awal kita kuliah. Semester 1 itu sudah tugasnya kita itu yaitu membuat makalah. Nah, makalah itu kan kalau kita ngerjakan sendiri, kita ngutip sendiri, kita cari buku sendiri, dan kita ketik sendiri, insya Allah itu sudah terlatih pada saat kita melakukan pengerjaan skripsi. Nah, ini yang terakhir, yaitu yang poin 7 terkait dengan pengembangan intelektual terhadap mahasiswa. Itu sangat perlu sekali, yaitu melalui program kreativitas mahasiswa. Nah, ini sangat ngetren sekali di dalam era sekarang ini, karena era sekarang ini yaitu era kurikulumnya yaitu kurikulum MBKM, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di dalam kurikulum MBKM ini adalah program kreativitas mahasiswa ini sangat mendukung sekali terhadap kurikulum MBKM. Apa sih yang soalnya apa di dalam PKM ini program kreativitas mahasiswa ini merupakan salah satu wujud implementasi Tridharma perguruan tinggi yang diluncurkan oleh Dirjen Diktiristek pada tahun 2022 di bawah pengelolaan Belmawa, merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Nah, PKM ini yang dikatakan program kreativitas mahasiswa ini memberikan dampak terhadap peningkatan prestasi mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi dalam memperingatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Memang sudah mulai tahun 2020 dan 2021 kemarin itu memang kurikulum di dalam pendidikan itu sudah menanamkan kurikulum MBKM, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di dalam kurikulum yang ada di perguruan tinggi itu kan ada 8 semester. Nah, 8 semester itu nanti ada 1 semester itu boleh lintas prodi, tapi masih dalam naungan satu kampus. Boleh lintas prodi tapi dalam naungan satu kampus, itu 1 semester. Dan juga nanti ada 2 semester itu nanti boleh lintas perguruan tinggi, boleh di perguruan tinggi lain. Contohnya sama kuliah di Uniwara. Nah, MBKM-nya ini boleh nanti 2 semester ini program di luar Uniwara, di kampus luar. Entah itu nanti pemrogramannya itu bisa melalui pertukaran pelajar. Jadi nanti yang di kampus lain itu masuk ke Uniwara keluar ke sana yang namanya pertukar, ya berarti kan bertukar. Mahasiswa sana ke sini, mahasiswa sini ke sana, pertukaran pelajar. Atau bisa magang. Magang itu ya bisa aja magang itu nanti kalau memang jurusannya PAI atau jurusannya pendidikan,
magangnya itu di dunia pendidikan, ya bisa aja. Terus juga bisa aja magang itu nanti dilakukan di dunia industri, atau magang itu bisa dilakukan di dunia kewirausahaan. Nah, terus juga selain pertukaran pelajar, selain magang, juga ada proyek desa. Di proyek desa, jadi istilahnya nanti mahasiswa itu boleh. Jadi nanti kita di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini boleh kita itu bebas di dalam 2 semester itu memogram mata kuliah itu, entah itu pertukaran pelajar atau itu terkait dengan magang atau proyek desa atau lainnya. Pokoknya ada 8 item yang boleh mahasiswa itu bebas untuk memilihnya. Nah, oleh sebab itu di dalam mewujudkan intelektual ini, maka di dalam program PKM ini, program kreativitas mahasiswa ini, mahasiswa itu nanti dituntut untuk membuat proposal. Jadi istilahnya kalian nanti jangan kaget kalau nanti di pelaksanaan perkuliahan itu mahasiswa ini dituntut untuk membuat proposal yang itu mengarah ke program kreatif mahasiswa. Entah itu nanti programnya ya terserah, atau programnya itu menjadikan sampah ini menjadi pupuk organik, atau menjadikan pupuk yang bisa untuk memupuk tanaman. Itu kan bisa kita teliti lewat program PKM ini. Maka memang mahasiswa itu nanti dituntut untuk kreatif di dalam program-program yang didanai oleh pemerintah ini. Nah, oleh sebab itu di dalam program PKM ini itu tergantung mahasiswanya. Kalau mahasiswanya inginnya meneliti atau PKM-nya itu terkait dengan penelitian atau riset, yaitu terkait dengan ini ya, kayak enceng gondok itu loh. Enceng gondok ini diteliti dan dikelola, akhirnya bisa untuk pengobatan penyakit kanker. Nah, itu ya bisa aja itu nanti bisa kita lakukan di dalam PKM. Karena apa? PKM sendiri itu perlu seorang mahasiswa itu untuk mendukung program MBKM ini, seorang mahasiswa itu harus membuat proposal PKM ini, yang itu nanti juga akan dihargai. Hasil PKM-nya itu akan dihargai sebagai konversi yang ada di SKS perkuliahan. Jadi SKS itu nanti ada konversinya sendiri. Jadi istilahnya nanti mulai buat laporan itu berapa SKS, mulai finishing laporan itu juga ada nanti SKS. Istilahnya nanti hasil dari PKM ini juga akan dikonversi menjadi SKS perkuliahan. Itu juga akan dihargai. Dan yang jelas di dalam PKM ini ya didanai oleh pemerintah. Oleh sebab itu memang ini di dalam PKM ini harus melibatkan unsur dosen juga. Jadi juga unsur dosen, juga unsur mahasiswa, dan juga berkelompok. Bisa aja nanti kelompoknya ya 3-5 orang kelompoknya. Nah, oleh sebab itu di dalam PKM ini ya, di dalam ini ada Mendikbud-Ristek juga telah mengeluarkan Permendikbud nomor 754/P/2020 tentang 8 indikator kinerja utama atau IKU yang menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia. Ada 8 IKU. Yang pertama yaitu lulusan mendapat pekerjaan yang layak. Jadi istilahnya ini juga berefek nanti kalau kalian ini mengajukan PKM. Nah, itu nanti juga akan berefek. Karena apa? Karena ini nanti juga akan bersertifikat. Jadi nanti lulusan ini mendapat pekerjaan layak. Nanti kalau kita kreatif melakukan PKM ini, oleh sebab itu kita harus persiapkan mulai dari mahasiswa baru ini untuk selalu dan untuk bisa melakukan PKM atau program kreatif aktivitas mahasiswa ini juga perlu.
karena itu nanti juga akan berdampak terhadap kelulusan kita. Insya Allah itu nanti juga akan diterima kerja di manapun kalau kita memang kreatif dan memang bisa mewujudkan PKM ini. Terus yang kedua, mahasiswa pasti mendapatkan pengalaman di luar kampus. Karena apa? Karena kalau PKM ini kan yang jelas programnya pasti di luar kampus. Jadi nanti akan mendapat pengalaman. Jadi istilahnya kita tidak dapat pengalaman di dalam kampus tok, tapi kita juga mendapat pengalaman di luar kampus. Oleh sebab itu, persiapan mulai dini ini terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Silakan berkreasi untuk mewujudkan kita menjadi mahasiswa atau alumni yang unggul. Terus yang ketiga yaitu dosen berkegiatan di luar kampus. Yang jelas itu ya, jadi dosen ini kan akhirnya juga jadi pendamping, akhirnya juga tidak di dalam kampus tapi juga keluar kampus. Ini juga akan melibatkan unsur mahasiswa juga. Terus yang keempat, yang jelas praktisi mengajar di dalam kampus. Jadi nanti bisa praktisi itu masuk ke kampus untuk mengajar, itu juga bisa. Karena apa? Karena itulah kegiatan program-program yang mendukung MBKM ini yang digagas, yaitu terkait dengan PKM ini pasti juga banyak pengalaman ditemukan di situ. Terus yang kelima, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Jadi istilahnya apapun yang dilakukan mahasiswa, apapun hasil penelitian atau riset mahasiswa ataupun dosen itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi istilahnya memang sesuatu yang bermanfaat itu ya harus dimanfaatkan oleh banyak orang. Jadi tidak untuk kita sendiri atau untuk lingkungan di kampus saja, tapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luar. Nah, itu kan hebatnya kalau kita itu aktif di dalam PKM atau program kreativitas mahasiswa ini. Terus yang keenam, program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia. Jadi istilahnya kita juga melakukan kerjasama, karena apa ya? Yang namanya bentuk kerjasama itu kan juga saling di dalam kerjasama ini yang jelas kan saling menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan berarti bukan namanya kerjasama. Jadi istilahnya di dalam kampus ini ya juga harus ada mitra kerjasama di luar kampus ini. Yang jelas yaitu ya saling menguntungkan terkait dengan program-programnya itu. Jadi memang sangat perlu. Terus yang ketujuh, kelas yang kolaboratif dan partisipan. Terus yang kedelapan yaitu program studi berstandar internasional. Nah, ini adalah 8 indikator kinerja utama di dalam PKM itu. Next. Nah, terusnya yaitu kriteria program kreativitas mahasiswa. Ini ada yang pertama yaitu ada PKM Riset Ekstrak yang biasanya disingkat PKM SRED, itu RE. Terus juga ada PKM Riset Sosial Humaniora. Terus ada PKM Kewirausahaan. Terus ada PKM Pengabdian kepada Masyarakat. Ada PKM Penerapan Iptek. Ada PKM Karsa Cipta. Terus ada PKM Karya Inovatif. Dan juga ada PKM Video Gagasan Konstruktif. Dan ada PKM Gagasan Futuristik Tertulis. Yang terakhir adalah PKM Artikel Ilmiah. Itu adalah kriteria nanti lebih detailnya dan lebih bisa memahami. Nanti juga ada panduan terkait dengan program kreatif mahasiswa ini. Nanti silakan dibaca. Kalau ingin tahu filenya nanti bisa meminta ke saya atau japri ke saya, nanti saya kasih terkait dengan pedoman PKM ini. Terus ada terkait dengan karakteristik umum. Jadi PKM ini adalah bidang kegiatan PKM ini melatih mahasiswa agar mampu menghadirkan solusi ke tengah-tengah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, atau dunia kerja, atau industri, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara melangkah ke arah yang lebih baik. Atau pelaksanaan PKM ini bila dilihat dari prosesnya, mulai dari penyusunan proposal, ya ini ya. Hati mahasiswa itu nanti akan dituntut di dalam kegiatan PKM atau program kreatif mahasiswa ini jelas harus menyiapkan proposal dengan ide-idenya, terserah idenya.
Tadi kan sudah saya sebutkan kriterianya, entah itu pengennya di dalam dunia wirausaha ya silakan nanti menyusun proposal yang terkait dengan dunia kewirausahaan, atau terkait dengan pengabdian masyarakat silakan. Pengabdian masyarakat apa? Atau mendirikan penyuluhan terkait dengan dampak narkoba atau apa ya terserah, itu nanti mahasiswa itu harus kreatif untuk mengembangkan itu, membuat proposal. Terus proposal itu nanti diajukan. Otomatis juga nanti pengajuan itu juga ada melalui operator ya, melalui sistem yang itu nanti juga diupload ke Kemenristek sana. Terus juga didanai ya, jelas itu nanti program itu dapat uang. Oleh sebab itu kita sudah dapat ilmu juga didanai lah, enak kan? Berarti enak, memang program ini harus, PKM ini harus kita gencarkan, dan harus seorang mahasiswa kreatif di dalam pengembangan program kreativitas mahasiswa ini. Terus pelaksanaan program, terus laporan kemajuannya dinilai melalui penilai kemajuan pelaksanaan PKM, terus penyusunan laporan akhir sampai dengan PIMNAS. Nah, ini laporan akhir juga harus disusun. Nah, itu lanjutnya itu yang terkait dengan pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual. Kalau yang berikutnya ini adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai anti kekerasan. Nah, ini anti kekerasan ini kan nggak boleh, anti kekerasan ini. Jadi istilahnya kita itu harus tidak boleh kita radikal, itu nggak boleh, karena apa, di dalam Islam itu tidak memperbolehkan kita itu radikal, itu nggak boleh, ekstrim itu nggak boleh. Nah, pengembangan karakter mahasiswa sebagai anti kekerasan ini yang pertama ini, kita memang harus proaktif dalam menyebarluaskan paham keagamaan anti kekerasan, paham yang menyejukkan, paham keagamaan yang dapat merangkul semua umat. Jadi kita memang harus seorang istilahnya apa ya, memang sekarang sudah zamannya digital, yang namanya orang dakwah itu ya tidak harus langsung ketemu face to face. Itu kita kan juga bisa dakwah melalui medsos, atau kita sering membuat konten-konten YouTube yang itu isinya adalah menyejukkan terkait dengan kekerasan, atau hal-hal yang menyejukkan bahwa Islam itu termasuk Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu orang itu akan memahami Islam itu ternyata rahmatan lil alamin. Jadi istilahnya kita harus proaktif. Jadi memang kita itu kalau orang yang dikatakan alim alamah ya, kalau kita tidak proaktif ya, maka kita akan tersaingi orang-orang yang tidak benar itu. Oleh sebab itu bagi orang yang alim yaitu ya perlu kita proaktif di dalam dunia medsos. Karena apa? Orang itu nanti akan terpengaruh menjadi hal yang baik dengan melalui dakwah-dakwah yang ada di medsos itu. Karena apa? Sangat perlu sekali proaktif itu. Terus yang kedua, yaitu proaktif menyebarkan dakwah di konten medsos tentang keagamaan. Nah, ini juga perlu, malah nih kalau punya Facebook, terus punya Instagram dan media-media lain atau YouTube, itu silakan disebarkan hal-hal dakwah yang terkait dengan keagamaan yang baik, keagamaan yang memang benar-benar, dan keagamaan yang memang tidak radikal. Itu juga kita harus aktif dalam menyebarkan konten itu. Dan yang ketiga, yaitu kita bareng-bareng mampu tampil menjadi aktor. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Memang kita dalam istilahnya dalam untuk pengembangan anti kekerasan ini ya, kita mulai dari diri sendiri, kita sendiri. Kita mengajak teman kita yang dekat, yang jauh, itu menjadikan kita orang yang benar-benar bisa menjadi aktor, menjadi pengaruh yang baik, biar kita tidak terjerumus dalam hal kekerasan atau radikal ini. Terus yang berikutnya yaitu adalah toleransi beragama. Nah, ini maka kita harus menghormati sesama agama lain, ya harus kita hormati. Karena apa? Toleransi antar beragama ini juga sangat perlu sekali. Kita itu sebagai makhluk sosial ini ya memang harus menciptakan kerukunan hidup, bukan permusuhan, tapi kerukunan hidup itu harus kita ciptakan. Maka toleransi beragama itu juga sangat perlu sekali dalam kehidupan kita.
Terus yang kelima yaitu hedoisme atau instan. Nah, hedoisme itu juga perlu. Jadi kita kalau instan itu ya, saya ibaratkan kita itu memang mencari ilmu itu ya harus bersusah payah. Jadi tidak instan, nggak terus ujuk-ujuk gitu. Jadi kita harus melalui proses yang panjang. Yang namanya orang mencari ilmu itu kan ya juga harus berakit-rakit ke hulu kan, bersusah-susah dulu, gak terus moro-moro instan. Nah, contohnya hedoisme atau instan ini juga pada waktu kita lakukan di dalam dunia perkuliahan ini. Kalau kita ngerjakan makalah ya, ngerjakan tugas dari dosen, kalau kita benar-benar kita sungguh-sungguh kita kerjakan, itu nanti insya Allah juga akan berdampak pada diri kita. Tapi kalau kita kerjakan dengan cara instan, contohnya copy paste, yang satu menit atau 2 menit sudah selesai, yang dikatakan instan itu juga akan berefek kepada kita. Oleh sebab itu hal-hal yang instan ini juga perlu kita hindari. Karena apa? Karena kita harus mewujudkan yang namanya ilmu itu pasti melalui proses yang panjang. Gak ujuk-ujuk kita pinter, gak ada ilmu laduni itu moro-moro uang itu pinter, itu gak ada, ujuk-ujuk gak ada. Tapi melalui proses yang panjang. Ya memang ada ilmu laduni, tapi kan ya memang harus dilalui belajar. Gak moro-moro lahir cenger langsung pinter, lahir cenger langsung ngalim, itu nggak ada ya. Memang harus ada proses panjang untuk menuju orang itu menjadi orang yang berbudi luhur, itu yang menuju proses yang panjang. Terus yang keenam yaitu mempelajari ajaran agama Islam dengan benar. Nah ini ya sangat penting sekali. Orang itu kalau belajarnya agama nggak benar, itu insya Allah pengaruh-pengaruh radikalisme itu gampang masuk ke dalam pikiran atau dalam hati. Kalau kita mempelajari agama ini memang dengan benar, insya Allah apa maksudnya benar itu? Maksudnya itu benar itu ya sanadnya itu jelas. Soalnya apa? Yang membawa ajaran Islam ini ya memang pertama kali itu ya sanadnya dari Rasul. Rasul nanti turun ke sahabat, terus tapi hasil ke ulama terus. Nah, kalau kita belajarnya agama ini dengan benar, insya Allah kita tidak akan terpengaruh radikalisme. Tapi kalau kita belajarnya Islam ini setengah-setengah, nggak benar, lah ini akan radikalisme ini juga akan gampang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Kenapa ya? Mempelajari agama Islam ini kan memang juga yang namanya orang hidup itu ada 2 hal. Yang pertama itu ada makanan rohani dan ada makanan jasmani. Kalau makanan jasmani itu ya yang kita makan tiap pagi, sarapan pecel atau sarapan rawon, itu adalah terkait dengan jasmani. Kalau yang rohani ini yaitu hal-hal yang sifatnya itu adalah rohani. Jadi sifatnya adalah seperti dzikir, ngaji, melaksanakan tuntunan Islam dengan benar, itu termasuk adalah makanan rohani. Jadi di dalam hidup kita itu perlu 2 hal, yaitu makanan rohani dan makanan jasmani. Kalau kita pengen rohaninya baik ya, kita harus meningkatkan ajaran-ajaran Islam ini dengan hal-hal yang kesehariannya. Ya, kita lakukan kesunahan, kita sering puasa, itu juga termasuk dari makanan kerohanian, karena kita butuh yang namanya itu. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah pemberdayaan budaya religius untuk penguatan komitmen kebangsaan. Jadi memang budaya religius itu perlu kita tanamkan, karena kalau kita sudah berbudaya, sudah terbiasa, insya Allah itu ya, insya Allah nanti kita kalau sudah membiasakan karakter baik, ya insya Allah kita akan menjadi orang yang berakhlakul karimah. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik hari ini, yaitu terkait dengan pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Terima kasih dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.